Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Akademi Komunitas Semen Indonesia, pada pagi hari ini maaf Pak Fahri tidak bisa menghadiri melalui langsung live ya. Jadi saya mohon maaf sekali. Untuk teori memang saya padatkan untuk daring. Jadi mungkin sampai setelah Lebaran, karena kondisi masih seperti ini, pandemi. Kemudian nantinya setelah Lebaran baru kita langsung praktek langsung. Jadi saya harap mahasiswa kontraknya yaitu saya harapkan mahasiswa membaca, memahami video yang saya buat ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi belajar, pelajari ya, sendiri dipahami, nanti ketika ada UAS ya nanti harapannya tetap bisa mengerjakan dan ada tugas yang lain. Mungkin itu saja kesepakatannya kontraknya ya, tetap 18 pertemuan ya. Baik, langsung saja slide pertama tentang mesin perkakas ya. Nah, yang saya banggakan mahasiswa aksi, mesin perkakas dan jenis-jenisnya, yaitu proses pemotongan logam merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengubah bentuk suatu produk dari logam ataupun bahan yang lain dengan cara dipotong ya. Bagaimana potongannya dengan pisau ya. Jadi proses pemotongan logam itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok dasar, yaitu proses pemotongan dengan mesin las, proses pemotongan dengan mesin pres, proses pemotongan dengan mesin perkakas ya. Biasanya kalau di mesin bubut menggunakan pisau atau pahat ya, kalau terkenalnya mesin pres itu pisau. Tapi kalau untuk pemotongannya menggunakan bubut, yaitu dengan pahat. Nah, proses pemotongan non konvensional ada yang menggunakan laser beam machining, ada chemical milling, ada disc check machining, dan yang lain. Ada cutting plasma ya, menggunakan CNC plasma, itu pemotong ya. Ada elemen dasar mesin perkakas ya, rangka mesin, ada struktur, dasar, bangku, kolom, ada kepala tetap, ada meja, ada peluncuran silang, ada bahan besi cor, kelabu atau baja ya, baja yang dilas. Sedangkan penggerak motornya itu listrik ya, dengan dengan motor listrik ya. Lalu di saklarnya itu menggunakan MCB biasanya seperti itu ya. Baru nanti dimasukkan komponen stop kontaknya ke MCB itu sehingga motor listrik bisa berputar. Ada komponen yang lain, ada puli, ada kepala beroda gigi, ada motor kecepatan variabel, ada penggeraknya hidrolis, ada mekanis, ada pneumatik ya gitu ya. Pneumatik itu ya pneuma itu dengan cara udara ya. Sedangkan peralatan pemegang benda kerja yaitu benda kerja biasanya dicekam menggunakan penjepit ya, atau ragum ya. Jadi ada alat-alat bantu seperti mandril, pelat penyetel, pencekam, leher, arbor, atau ragum, ada celah T, ada pencekam, ada klem, macam-macam ya. Nah, peralatan pelayanan benda kerja ini dengan cara manual ya, digerakkan dengan tangan, ada yang menggunakan mekanis, ada yang dengan cara daur memilih waktu ya, ada yang mengendali numeris ya. Sedangkan klasifikasi proses pemesinan itu biasanya ada pahat, kemudian ada gerak potong ya, ada gerak makan, namanya feeding. Nah, sedangkan jenis-jenis mesin perkakas menurut klasifikasinya yaitu ada mesin bubut, mesin gurdi atau drilling, ada scrap,
mesin freeze, mesin gergaji, koter atau boring atau parut, browsing, ada gerinda, ada asah halus, ada asah super halus, ada kilap. Mesin yang digunakan biasanya mesin bubut ya, mesin bubut gurdi, mesin bubut scrap, ada mesin freeze, ada mesin gergaji, dan yang lain. Anda bisa baca di sini. Sedangkan klasifikasi proses pemesinan menurut jenis gerakan relatif, yaitu jenis proses bubut ya seperti itu. Ini contohnya ini benda kerja berputar, ya, yang dicekam, lalu ini pahatnya. Ya, kemudian kalau mesin gurdi atau mesin bor, ini mata bornya, kemudian ini benda kerjanya. Kemudian freeze, ya ini slab milling ya, ini pisaunya, kemudian benda kerjanya di posisi di bawah, maka untuk meratakan atau untuk menyayatnya dengan cara slab. Ya. Sedangkan mesin gerinda, ini roda gerindanya, ini benda kerjanya. Jadi ditempel aja sudah karena berputar ya, maka otomatis menyayat ya. Nah, ini ada gerinda silindrik juga ada. Seperti itu. Ini prinsip kerjanya. Mesin scrap itu juga sama, itu dengan cara sama seperti mesin bubut. Ini pahatnya, kemudian ini benda kerjanya ya, dengan cara menyayat ya, gerak translasi ya. Dia maju, pisaunya kadang mundur ya, seperti itu, dengan gerak translasi. Sedangkan model gergaji, model untuk pemotongannya seperti mesin gergaji mesin, biasanya kan menggunakan gergaji mesin ya. Nah, sedangkan proses yang pemotongannya yaitu ada mesin bubut silindrik, ada bubut bertingkat ini box-nya, ini pisaunya. Nah, ini gambar pisau, pisaunya menggunakan pahatnya menggunakan pahat karbida. Ya, ini persis ini model workpiece ini artinya benda kerja. Benda kerjanya pembubutan bertingkat nih. Kalau istilahnya bubut itu bahasa Inggrisnya turning ya. Kalau untuk bubut muka itu facing. Ini posisinya benda kerja ada di persis di depan permukaan ya, workpiece ya. Sedangkan mesin bubut alur atau grooving itu istilahnya grooving itu alur ya. Ini benda kerjanya dicekam, nanti ini proses toolnya, pisaunya atau pahatnya posisinya bentuknya seperti setengah radius ya, setengah bulat sehingga dia proses pemakaiannya modelnya nanti di tengah-tengah pemakaiannya itu namanya alur ya. Posisi benda kerja yang dimakan itu posisinya di tengah-tengah pahatnya. Sehingga itu yang disebut alur. Alur itu macam-macam. Ada alur ekor burung, ada alur segi empat, ada alur setengah bulat, ada alur segi empat, ada alur trapesium, dan sebagainya. Ini juga hampir sama, pahat potong hampir sama dengan pahat bubut alur, ya. Yang ini, gambar 1.4. Sedangkan bubut dalam, atau bubut lubang, atau boring, ya ini. Ada yang benda kerjanya dicekam, kemudian toolnya ini masuk ke dalam benda kerja pada saat benda kerja berputar ya. Jadi ditekan ke depan ya, sehingga proses lubang itu bisa memperbesar ya, atau reamer. Itu inti dari meluaskan lubang ya, boring. Sedangkan beda dengan drilling, kalau drilling memang dia menggunakan mata bor, dicekam oleh tile stock, lalu dimajukan ke benda kerja ya. Proses pemakanannya memang drill ya, dia mengebor ya. Beda dengan memperbesar lubang ya, atau reamer ya. Tapi hampir sama, cuma beda pahat gitu aja. Untuk model bentuk bubutnya ada yang model bentuk radius, ada yang setengah radius, ada yang bulat ya.
Ini menyesuaikan bentuk pisaunya, bentuk pahatnya. Anda bisa mengamati ya di sini. Saya kira itu awalan dari proses pemesinan ya, sehingga saya yakin kalian paham komponen-komponen proses pemesinan itu berbagai macam bentuk ya proses pemesinan. Sedangkan yang kalian pahami pastinya kalau di mesin perkakas yang dikenal banyak adalah mesin bubut ya. Karena mesin bubut itu memang kegunaannya yang pertama yang jelas membuat spare part ya dengan cara ada yang konvensional mesin bubutnya. Jadi nanti dengan tenaga operator, ada yang dengan mesin CNC ya. Kalau mesin CNC sudah otomatis ya, dia bisa memproduk benda kerja atau spare part dengan jumlah yang banyak dalam waktu 1 hari. Sedangkan mesin molding itu ada lagi ya. Itu mesin cetakan. Itu seperti itu. Itu juga termasuk kategori pemesinan ya. Molding, kemudian mesin freeze, saya ulang lagi, mesin freeze, mesin gerinda, mesin bor, kemudian mesin scrap. Nah, itu termasuk bagian dari mesin perkakas. Karena yang di bengkel-bengkel itu kegunaannya jelas membuat spare part atau membuat komponen mesin sehingga stok spare part atau stok komponen mesin sudah tersedia ya, karena telah dibuat oleh tenaga operator mesin perkakas itu. Sehingga pabrik-pabrik yang repair, kemudian yang pergantian spare part, sehingga spare part itu sudah disediakan, itu harapannya. Jadi dibuat oleh mesin-mesin perkakas, seperti itu. Itu kegunaannya. Di samping untuk memproduksi spare part juga untuk biasanya perbaikan komponen-komponen piston, ya, coulter itu kan biasanya untuk supaya crankshaft itu yang sama pistonnya itu bisa semakin atau cylinder block ya itu semakin pas ketika dirangkai ya, ketika diinstal ya, installation ya, dipasang gitu ya. Kadang kan beli baru tapi juga nggak sesuai ukurannya, maka harus tadi diperbesar lubangnya, kemudian menggunakan reamer, menggunakan coulter, menggunakan mesin freeze, atau juga menggunakan komponen yang lain. Biasanya pada spare part yang lain yang kita beli biasanya juga terlalu besar, maka perlu dikecilin ya, perlu dibubut permukaan-permukaannya sehingga sesuai, itu seperti itu. Baru dimasukkan ke mesin yang akan kita perbaiki. Maka perlu bantuan alat-alat mesin perkakas. Karena sebenarnya operasional mesin ini ada kaitannya dengan maintenance ya. Itu seperti itu. Pasti saling berkaitan. Cuma perbedaannya adalah tugasnya ya. Kalau operasional berarti operator ya, sebagai tenaga produksi ya, pembuat spare part misalkan. Kegunaannya kalau yang maintenance tentunya untuk memperbaiki, tapi juga harus menyediakan spare part-nya. Kalau di contohnya di pabrik-pabrik besar, contohnya yang ada di pabrik semen, yang ada di pabrik Astra itu ya, untuk pembuatan mobil itu pasti ada mesin-mesin perkakasnya, itu seperti itu. Banyak di mesin-mesin yang perkakas yang digunakan untuk di jalanan juga banyak ya, karena sudah berkembang ya. Sudah makin canggih juga dengan tenaga yang model CNC yang robotik itu sudah termasuk 4.0. Itu sudah digunakan menggunakan mesin-mesin canggih ya, robotik ya. Jadi penggunanya dengan tenaga WiFi, maka muncul gambarnya desain yang kita mau, misalkan bikin roda gigi dengan jumlah 1.500 dengan waktu berapa jam itu sudah ditentukan, itu seperti itu. Itu adalah bagian dari automatic tool changer ya, dengan jumlah pisau yang banyak, mesinnya yang canggih, itu sudah dikendalikan oleh komputer ya, maka itu sudah menggunakan teknologi robotik. Saya kira itu permulaan dari awalan dari
pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.